Baik, kita lanjutkan kuliah kita masih tentang teori garis khusus. Um, Tadi kita sudah bahas tentang interval. Jadi kita sudah mengenali istilah interval. C square delta t square minus delta x square minus delta y square minus delta z square. Dan sekali lagi interval ini bersifat invarian terhadap transformasi Lorentz. Nah, sekarang bagaimana jika kita meninjau dua kejadian? Dua kejadian adalah titik koordinat dalam ruang waktu. Misalkan pada titik x, y, z dan t plus dt, x plus dx, y plus dy, dan z plus dz. Atau sebelum sana kita bisa lihat, kalau misalkan saya punya sebuah rentang interval misalkan dalam ruang x dan y, maka antara a dan b, maka interval ini kita namakan sebagai data s. Tapi bagaimana jika interval saya dilalui seperti garis yang seperti ini atau garis yang seperti itu? Bagaimana dengan interval yang terkait? Nah, jika saya ambil infinitesimal antara dua titik di sini, misalkan saya ambil sangat dekat, ini misalkan ds misalkan, maka di sini kita bisa dapatkan rentang antara interval antara dua kejadian adalah ds square sama dengan c dt square minus dx square minus dy square minus dz square. Dan interval ini yang kita kenal sebagai namanya metrik. Jadi ini yang metrik, ds ini metrik, dan cos ini adalah metrik Minkowski. Dan dari ds ini kita bisa tuliskan delta s interval tadi menjadi rentang AB ds seperti itu. Ingat bahwa ini bersifat invarian terhadap transformasi Lorentz. Nah, ini adalah dasar penting sebelum kita masuk ke dalam ruang lengkung. Berarti ya, ini ruangnya bisa kita asumsi sebagai ruang datar, ruang waktu datar, 4 dimensi, 3 spasial x, y, dan z, dan 1 waktu 4 dimensi dan datar. Nanti ketika kita masuk dalam konsep gravitasi Einstein, di mana gravitasi adalah manifestasi pada kelengkungan ruang dan waktu, ada sebuah limit. Misalkan kalau saya bicara namanya nanti ada flat di asymptotic, tidak begitu baku. Jadi saat misalkan kita bicara sebuah planet atau bintang atau matahari misalkan, lantas di dekat matahari maka ruang waktunya itu akan melengkung, maka menjadi bentuk metrik ini akan cukup complicated, fungsi ruang dan waktu, fungsi koordinat di sini, koordinat ruang misalnya. Lantas tapi ketika lihat di sini lah ruang tanpa gravitasi, karena di sini tidak ada massa yang melengkungkan ruang, sehingga namanya flat, no gravity. Nah, ada syarat, misalkan kalau kita bicara ruang waktu yang asymptotic datar, flat asymptotic, maka saat saya ambil limit jarak jari-jari itu sangat besar, atau secara ideal dikatakan r goes to infinity, jadi jarak dari bintang atau massa itu terhadap pengamat itu sangat jauh, maka kita harus rasakan di sini flat. Misalnya nanti kita bicara untuk motivasi bahwa ini adalah hal yang penting. Misalnya nanti kita mengenal istilah namanya solusi Schwarzschild, yaitu menggambarkan ruang waktu di sebuah massa yang sferis, bisa atau massa titik. Tapi ketika saya ambil jarak jauh daripada massa tersebut, maka saya tidak
merasakan gravitasi karena terlalu jauh dari massa, atau bahkan ya karena gravitasi bukanlah gaya yang bisa mencapai theta, hingga maka ruang waktu di jauh itu harus reduce ke Minkowski ini. Oke, meskipun di sini Schwarzschild fungsi radius, artinya ada gravitasi, ketika jauh daripada massa maka akan menjadi Schwarzschild. Nah, ini sangat penting. Nah, sekali lagi setelahkan bahwa dalam kuliah ini kita akan ikuti konvensi buku Hobson. Di sini menggunakan signature adalah plus, minus, 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 dan ini berkontribusi nanti ketika kita bicara misalkan apakah partikel itu time-like, apakah dia null, dan space-like. Space-like itu kalau kita sekarang bicara infinitesimal ini, interval infinitesimal, maka juga sama seperti yang kasus interval ininya. Maka jika time-like, maka ds square itu harus berarti dt nya lebih besar, maka ini positif, ds square itu atau ya ini 0, dan kalau ini ds square nya itu dia space-like. Misalnya kalau saya bicara tentang bahasa Inggris itulah world line, atau kalau kita misalkan garis dunia, maka misalkan gambar saya terlurus, ini sumbu-sumbunya, ini X seperti biasa, ini CT, maka kita ambil garis yang ini, itulah garis ds square sama dengan 0, maka misalnya perut cahaya, kembali tidak begitu bagus, ini perut cahaya. Nah, ini lintasan yang garis yang inilah garis milik null, dan partikel time-like akan bergerak di dalamnya seperti ini. Nah, maka kita bisa katakan di sini ada rentang ds yang menggambarkan interval time-like, ini juga ds yang menggambarkan rentang null. Nah, sekarang saat partikel saya misalkan apakah itu elektron atau misalkan benda masif, ketika bergerak saya bisa gunakan misalkan dia mati oleh pengamat S, maka saya bisa katakan di sini X saya misalkan ya akan gerakan partikel saya katakan sebagai perubahan posisi X, Y, dan Z yang bisa saya sebagai fungsi time, misalkan dimana time adalah waktu menurut pengamat yang diam di sini partikel bergerak. Tapi tidak akan begitu mudah karena ada jadi antara pengamat S dan kalau ada pengamat yang lain, misalkan di sini S prime yang misalkan bergerak terhadap pengamat S, maka dia juga pengamat T prime, dan tidak begitu mudah untuk mengubah dari T menjadi T prime karena ya baik T dan T prime itu bisa kita katakan kadang sebagai besaran yang tidak proper terhadap objek, ya bisa berubah tergantung pada pengamatan. Kalau S dan S prime itu bergerak relatif, maka T dan T prime itulah pengamatan atau pengukuran yang bergantung pada gerakan observer. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak saya parameterkan misalkan X sebagai sebuah parameter lambda, Y sebagai parameter lambda, dan Z sebagai parameter lambda, dimana lambda adalah sebuah parameter yang bertambah kalau saya bicara misalkan arah masa depan, future, secara monotonically, secara monoton, yes, selalu bertambah. Nah, kalau saya bicara partikel sebagai misalkan kasus time-like, maka yang paling tepat untuk mengisi lambda ini, soalnya nanti kalau kita lambda sudah namanya affine parameter affine, karena parameter affine tidak harus kalau dia time-like, maka yang paling tepat kita jaga sebagai parameter lambda inilah namanya proper time, karena
ketika partikel itu bergerak, maka tentu clocknya juga akan berdetik ke arah waktu yang bertambah masa depan. Jadi proper time adalah parameter yang paling tepat untuk melabel posisinya X, Y, dan Z daripada gerakan partikel timelapse saya. Sekarang kalau kita kita bisa definisikan di sini misalnya pada kurva lintasan timelapse saya ini sebagai ds, dan saya bisa definisikan di S square adalah C square di tau square. Nah, ini menarik karena kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa elemen interval ini bersifat invariant terhadap transformasi Lorentz, maka demikian juga dengan proper time ini juga invariant terhadap hal yang sama, transformasi Lorentz. Sebagai cross check, dan saya tidak akan tunjukkan di sini, kembalian ke definisi di S square, yaitu adalah C square di T square minus dx square minus dy square minus dz square. Nah, coba dapatkan hubungan antara dt dan d tau, dan disitu Anda bisa pahami kenapa dinamakan sebagai proper time. Atau dengan kata lain, suaranya itu Anda hanya diminta untuk mendapatkan dari sana d tau adalah 1 minus v square c square, ini pangkat setengah, atas dt, dan sama dengan dt dibagi dengan gamma nu. Idenya adalah dx square dy square dz square dibagi dengan dt, ya normal itu kan dapat v situ, dimana v lah kecepatan. Oke, dari situ kita bisa tuliskan interval ini adalah AB dari d tau, dan sama dengan integral dari titik A ke titik B, batas-batasnya 1 minus v square. In general ini fungsi waktu, c square pangkat setengah dt. Nah, sekarang perhatikan artinya ini apa. Misalkan ini kita tinjau sebuah kerangka S, X, dan ini Y. Lalu misalkan ada kerangka lain yang katakan saja partikel saya itu bergerak pada kecepatan konstan, misalkan biar mudah Vt, dan di sini misalkan partikel saya, jadi saya taruh sebuah kerangka S aksen yang ikut bergerak bersama partikel saya. Jadi kerangka S aksen adalah kerangka partikel saya berada, sehingga kita bisa lakukan mapping sebelumnya dari data prime jadi non prime. Jadi yang prime itu yang proper milik si partikel, dan yang misalkan di prime di sini berarti itu waktu yang diukur oleh si partikel karena dia hidup dalam kerangka S prime. Nah, di sini kita bisa lihat seandainya partikel saya itu diam, maka jika partikel itu diam, di sini berarti V sama dengan 0, maka Anda bisa lihat delta T itu sama saja dengan delta T. Maka waktu yang diukur oleh pengamat S karena partikel itu diam itu langsung sebagai proper time-nya. Tapi ketika partikel saya bergerak dan pengamat S itu diam, maka ada perbedaan antara delta T waktu oleh pengamat S dan proper time waktu yang diukur oleh si partikel kalau dia membawa jam itu sendiri. Nah, sekarang lebih jauh kita bisa lihat kalau misalkan V saya misalkan konstan, maka kita dengan melakukan integral ini kita bisa dapatkan bahwa T itu adalah tau dibagi akar 1 minus V square dibagi C square, dan X saya adalah V tau dibagi dengan akar 1 minus V square per C square, dan di sini saya bicara partikel yang bergerak hanya dalam sumbu X saja, maka Y-nya itu sama dengan Z itu sama dengan 0. Nah, tujuan kita di awal terpenuhi bahwa saya ingin memparametrisasi misalkan
koordinat melabel t sebagai fungsi tau, x sebagai fungsi tau. Jadi sini kita dapatkan bahwa t sama dengan t sebagai fungsi tau dan x juga sama dengan x sebagai fungsi tau. Atau sekali lagi proper time, yaitu misalkan kalau saya sebagai partikel saya bawa stopwatch saya sendiri, maka waktu yang saya baca di slot saya adalah proper time saya tahu di sini. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang hampir akhir daripada bab ini, yaitu kalau kita bertanya bagaimana menjumlahkan kecepatan menurut teori relativitas. Jadi ceritanya kalau misalkan Anda punya sebuah kan menjumlahkan, tapi bagaimana memapping kecepatan partikel antar pengamat. Misalkan ada dua pengamat di sini, inersial, satu S dan S prime, X prime, Y prime, Y, X. Seperti biasa terpisah dengan misalnya kelajuan V. Misalkan di sini sebuah partikel bergerak dengan vektor U misalkan. Maka U inilah milik daripada kerangka S, tapi juga pengamat S aksen juga akan mengamati partikel bergerak dengan cepat yang lain barangkali, misalnya U prime. Di sini U itu adalah isinya UX, UY dan Z. U prime juga demikian, yaitu UX prime, Y prime dan UZ prime. Sekarang kalau kita dari transformasi Lorentz sudah mengetahui bagaimana mapping dari Tx, Y dan Z dimapkan ke T prime, X prime, Y prime dan Z prime, maka tentu besaran-besaran kecepatan ini yang bergantung pada ruang dan waktu juga akan saling bisa dipetakan. Jadi apa hubungannya antara kalau Anda ingin tuliskan U prime itu sama dengan bentuknya seperti apa, yang mana fungsi daripada U misalkan, atau ya bisa kasih vektor using, tapi ya ada kemudian, tapi mungkin vektor enggak begitu tepat. Nah, maka kita definisikan dulu bahwa apa itu UX. UX adalah komponen yang di atas setelah dx dt, Y adalah dy dt, dan Z adalah dz dt. Oke, jadi waktunya itu milik si S dan space-nya juga milik si S. Jadi ini semua kecepatan, komponen kecepatan milik pengamat S. Nah, sekarang UX aksen yang isi daripada ini itulah dx prime, dt prime, UY aksen telah prime telah dy prime, dt prime, dan UZ aksen adalah dz prime, dt prime. Nah, sebelum kita sudah punya, kita lihat dari halaman di atas, maksud saya yang sebelum-sebelumnya, ya kita bisa mulai dari sini. Oke, dari sini kita bisa dapat misalkan mungkin contohnya dituliskan. Oke, ambil contohnya sini, nanti saya tinggal copy ke bawah, misalkan Anda bisa pahami di mana maksudnya. Di sini saya tuliskan C dt prime karena C konstan, tapi T tidak konstan. Setelah gamma juga konstan, C dt minus beta dx, kurang seperti itu ya. Dan dx prime itu adalah gamma dx minus beta c dt. Nah, dari dua data itu saya bisa pindahkan ke bawah ke bagian sini. Jadi saya pakai itu masing-masing dx prime. Jadi hasilnya tadi dx prime itu tadi adalah gamma. Nah, sini saya spesifikali pakai v di sini, gamma v maksudnya adalah gamma v itu adalah 1 per akar 1 minus v square c square. Karena nanti ada mungkin juga ada gamma u misalkan, itu 1 dibagi dengan akar 1 minus u kuadrat dibagi c kuadrat. Itu misalkan, jadi kecepatan ini itu sebenarnya simbol saja, ini kita tanya yang mana, jadi harus berpadanan u dengan u, v dan v gitu ya. Sini v inilah dx minus v dt, dan dt prime itu adalah
dari yang tadi sebelumnya, gamma V dt minus V dx dibagi C kuadrat, dan kita bicara kerangka yang bergerak hanya dalam sumbu X saja, maka dy prime adalah dy dan dz prime adalah dz. Oke. Maka untuk mendapatkan misalkan ux prime itulah dx prime dt prime, maka pakai ini gamma v dx minus v dt dibagi dengan gamma v dt minus v dx c square. Nah, ini saling cancel. Nah, ini trinya saya bagi dengan dt semua, ini bagi dt semua. Maka ux karena dx bagi dt minus v antara 1 minus v ux dibagi by c square. Sekarang misalkan kalau uy prime itu adalah dy prime dt prime, maka sama dengan dy divided by gamma v dt minus v dx divided by c square. Oke. Sama ini sebagi dengan dt juga, ini sebagi sama dengan dt juga. Jadi uy dibagi dengan gamma v 1 minus v ux c square. Nah, kalau z juga sama dengan cara yang di atas sama, maka bisa polanya adalah gamma v 1 minus v ux c square. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan, bagaimana jika kerangka saya itu ada 3 kerangka berbeda, misalkan ini S, lantas kata saja ini S aksen, dan setelah misalkan ada kerangka S double aksen, di mana antara S dan S aksen itu bergerak dengan V, VT, lantas antara S aksen itulah gerakan misalkan saja apa, U saja misalkan kali ganti aksen. Misalkan kerangkanya seperti ini. Ini kereta, atas sana diam di sini, atas diam di sini. Oke, keretanya misalkan panjang sekali. Sekarang ada yang diam sini, Anda bisa katakan sebagai pengamat S, karena dan kereta ini bergerak menjauhi pengamat S yang menjauhi V, misalkan V kali, dan S ini mengamati ya data-datanya lah T, X, Y, dan Z ya, maka V kali T. Kemudian di sini ada pengamat yang berada di atas kereta pertama, dan sebagai S aksen, maka dia punya data-data T aksen, X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Misalkan di atas kereta ini ada lagi sama saja kereta kecil yang juga bergerak terhadap, dan sini ada orang lain, orang ketiga, tentu saja S double prime, di mana antara kereta kecil dan si pengamat S aksen itu ada jarak yang berubah terhadap waktu, dan jaraknya adalah UT aksen misalkan, karena itulah waktu pengamat S aksen. Nah, sekarang bagaimana memapping koordinat? Nah, sini berarti ada T double aksen, X double aksen, Y double aksen, dan Z double aksen. Nah, sekarang bagaimana mapping antara koordinat dengan double aksen ini atau double prime dengan koordinat awalnya, atau koordinat bukan awal tapi koordinat milik si S yang diam di luar kereta. Untuk memudahkan kita gunakan saja transformasi dan menggunakan tadi ada sudut saya, dan saya lupa di awalnya saya tadi adalah arkus tangen hiperbolik daripada beta, atau beta adalah psi. Nah, di sini psi itu karena sebagai parameter rapiditas, atau misalnya apa, bahasa Inggrisnya rapidity, tapi ya udah kita pakai seperti ini aja. Nah, sekarang dengan menggunakan psi ini atau rapiditas ini, kita sebenarnya kita tuliskan dapat bahwa CT adalah CT cos
psi, tapi di sini kita lakukan mapping antara S dan S prime, maka di sini V, dan ini psi-nya milik V. Karena sini V saya kan berkaitan dengan saya itu berkaitan dengan beta, di mana beta adalah V per C kalau kita bicara antara S dan S prime. Nanti kalau kita bicara antara S prime dan S double prime, maka beta saya bukan lagi V per C tapi U per C. Maka nanti kita bicara sudah psi U. Jadi di sini ya psi V, atau misalkan seperti ini, V per C itu adalah tan hiperbolikus dari psi V, ini V ya. Nanti ada U per C, itu berarti tan hiperbolikus dari psi U. Dan kita akan menggunakan dua-duanya. Next, psi V minus X dikalikan sin hiperbolikus dari psi V. Oke. Nah, di sini X prime itu adalah minus Ct sin hiperbolikus daripada psi V plus X cos hiperbolik dari psi V. Nah, sekarang Ct prime itu adalah Ct cos, tinggal diganti saja, ini berarti jadi psi U minus X prime sin hiperbolikus dari psi U, dan X double prime itu adalah Ct prime minus di sini sin hiperbolikus dari psi U plus X cos psi U. Sehingga kalau saya ingin tuliskan sekarang Ct prime, Anda tinggal ganti saja dengan yang ini, Anda plug ke sini, dan yang ini Anda masukkan ke sana, dan juga sama nanti ini masukkan ke sini, dan yang ini masukkan ke sana. Oke, maka hasilnya adalah cos psi V minus X sin psi V, oke, dikalikan dengan cos psi U minus X prime nya ganti di atas, minus Ct sin hiperbolikus psi V plus X cos hiperbolikus dari psi V dikalikan dengan sin psi U. Maka di sini bisa Anda dapatkan Ct di sini cos kuadrat, bukan kuadrat, cos psi V cos psi U. Sini ada Ct lagi, di sini jadi plus Ct sin psi V sin psi U misalkan. Lantas, nah bagian cross termnya ya oke, kita dulu ke bagian X adalah minus X sin psi V cos psi U itu minus X. Lantas ini ada lagi minus, karena ini minus kali minus, kita ambil X dulu, X cos psi V sin psi U. Nah, dengan menggunakan cos A cos B plus sin A sin B, itulah cos A plus B, maka kita bisa tuliskan
CT cos psi U, psi V plus psi U, terus minus X. Nah, sin cos itu berarti sin psi V plus psi U. Nah, dengan cara yang sama Anda bisa buktikan untuk bagian X double prime nya itu adalah min CT sin psi V plus psi U plus X cos parbolik dari psi V plus psi U, dan karena gerak relatif tidak ada dalam arah, misalnya gerakan kerangka tidak dalam arah Y adalah dalam arah Y, maka Y seperti ini, dan Z prime Z. Nah, dari sini bisa cukup mudah untuk dilihat kalau misalkan banyak kerangka, lakukan saja dan seterusnya, maka dari itu bisa kelihatan misalkan ini S prime, S double prime, S seterusnya, maka persamaan di atas itu bisa di generalisir dengan lebih intuitif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir di kuliah ini, di bab ini, yaitu tentang apa namanya sebagai percepatan dalam teori relativitas khusus. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana kecepatan. Sekarang kecepatan, misalkan nama X itu adalah dUx dt, AY adalah duy dt, dan AZ duz dt. Nah, sekarang tadi kita sudah dapatkan persamaan untuk Ux itu adalah sebelumnya, nah yang ini. Maka dari sini sudah tuliskan bagaimana dux prime itu berubah terhadap dux, yaitu dengan mendiferensialkan bagian yang ini. Oke, itu yang kita akan lakukan. Jadi ya, Anda turunkan ruas kanan daripada fungsi ini terhadap Ux agar mendapatkan ungkapan yang itu. Maka dengan melakukan hal tersebut, kita bisa tuliskan dux prime dux itu adalah 1 dibagi dengan gamma V ini kuadrat 1 minus ux V per C kuadrat ini pangkat 2. Oke, nah sebelumnya kita sudah punya juga bahwa dt prime itu adalah gamma V dt minus V dx divided by C square atau dengan gamma V dt 1 minus ux V per C kuadrat dari yang sebelumnya ya. Sehingga kita bisa tuliskan dux prime dt prime itu sebagai ax prime. Jadi percepatan, kalau misalkan digambarkan skematiknya, misalkan di sini ini kerangka S, misalkan ini kerangka S aksen. Nah, di sini misalkan ada partikel dipercepat A, misalkan vektor A, dan A ini adalah data menurut pengamat S. Nah, sekarang bagaimana pengamat S aksen mengamati percepatan ini, dan akan, karena benda yang sama oleh dua pengamat berbeda akan dapat memiliki besaran kecepatan yang berbeda. Nah, di sini misalkan kalau menurut pengamat A, S adalah A vektor, kalau menurut pengamat S aksen adalah misalkan A prime. Di situ ada AX prime, kemudian ada AY prime, dan ada AZ prime. Di sini juga ada AX, AY, dan AZ komponen-komponen vektornya. Nah, itu yang akan kita cari di sini. Maka di sini bisa didapatkan dengan menggunakan itu, maka menjadi
dux dibagi dengan tulisan semua ini gamma v square 1 minus ux v c square dibagi dengan semua ini gamma v dt 1 minus ux v c square. Oke. Nah, sini kelihatan ada pangkat 2, pangkat 1 menjadi pangkat 3. Dan ini menjadi dux dt menjadi ax. Maka kita hasilnya adalah ax dibagi dengan dimana ya x ini dibagi dengan dt. Hasilnya adalah v pangkat 3 dari situ, dan di sini 1 minus ux v c square u pangkat 3. Sebagai cukup obvious ya. Jadi ini bagi ke sana dan ini sama jadi pangkat 3 dan seterusnya. Nah, untuk bagian yang y prime dan az prime ini bisa dicari. Berarti inilah du y prime dt prime, ini du z prime dt prime. Ya, lakukan kurang lebih sama, mirip. Saya pikir hasilnya tidak perlu saya tuliskan. Anda lihat saya di textbook itu halaman dan 19. Tapi intinya adalah mungkin tulisan saya suku pentingnya. Oke, see page 19. Oke. Yang pentingnya di sini adalah di sini nanti sebuah suku dikalikan dengan y ditambah sebuah suku lain dikalikan dengan ax. Nah, nanti sebuah suku dikalikan dengan az ditambah sebuah suku dikalikan dengan ax. Nah, kira-kira apa hal yang aneh di sini? Ingat di bahasan sebelumnya bahwa menurut transformasi Galileo, jika pengamat inersial, kita sekarang bicara pengamat inersial ini antara S dan S prime, maka percepatan yang terukur atau teramati oleh kedua pengamat itulah sama. Jadi kita lihat di awal-awal bahwa A prime sama dengan A, ya, jadi di square X prime dt prime square sama dengan dx dt square. Tapi sekarang berbeda karena besar yang percepatan yang terukur oleh pengamat S prime itu in general berbeda dengan yang terukur oleh pengamat S. Jadi besarnya tidak lagi sama. Tapi ada yang absolut itu jika partikel tidak mengalami gaya pada sebuah frame, misalkan frame S. Jadi menurut pengamat S di sini partikel itu at rest di A-nya 0 atau vektornya 0, berarti konsepnya kalau A 0 itu berarti semuanya 0 komponennya, Y dan AZ semuanya 0. Maka juga misalnya, maka jika pengamat S mengamati partikel at rest, maka pengamat S aksen yang bergerak relatif terhadap S dalam sumbu X misalkan juga akan mengamati partikel tidak dipercepat. Jadi tetap jika semua komponen A itu 0 dengan at rest, maka ini juga akan 0, ini juga akan 0, juga akan 0. Artinya mungkin meski in general secara umum A tidak sama dengan A, tapi jika A sama dengan 0, maka ini juga 0. Lebih jauh dikatakan jika menurut pengamat S partikel tidak mengalami gaya, maka pengamat S prime juga akan setuju dengan itu. Baik, ini penutup untuk materi kuliah pada minggu ini. Mohon jika ada pertanyaan dapat disampaikan di sesi Google Meeting, dan semoga nanti sempat di Google Meeting poin pertama yang akan saya bahas adalah tentang twin paradox, dan yang kedua itu adalah tentang horizon dalam teori khusus. Ini sebagai pengantar kita nanti horizon yang berkaitan dengan lubang hitam nanti di
kuliah tentang gravitasi. Dan semoga kalau sempat juga poin yang ingin disampaikan adalah bagaimana Einstein bisa atau melihat permasalahan atau ketidakkompatibelan, incompatibility antara teori Maxwell dengan ruang waktu Galileo. Oke. Nah, ini akhir kuliah. Ini akhir recordingnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi kalau nanti ada pertanyaan, mohon tidak sungkan untuk bertanya. Terima kasih.